Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan membuat sebuah website sederhana dengan CRUD, create, read, upload, update dan delete. Untuk awalan akan diperkenalkan dulu anggota-anggotanya. Saya sendiri yaitu Revan Surya Putra dengan NIM 1805111040 dari semester 5 kelas karyawan K1, dan sebelah saya teman saya namanya. Nama saya Muhammad Irfan dengan NIM 1805111055. Dan dengan saya Dede Anton dengan NIM 1805111032. Oke, perkenalan sudah, mari kita langsung ke topik utama, yaitu penerapan CRUD di dalam aplikasi web. Oke, kita membuat CRUD-nya seperti ini ya. Kita CRUD-nya sederhana sekali, ini tampilannya sederhana sekali seperti ini. Oke, mungkin untuk pertama kali itu akan dijelaskan oleh Irfan terlebih dahulu untuk pengantar yang dimaksud CRUD dan penerapannya itu seperti apa. Silahkan Muhammad Irfan, dipersilahkan. Oke, jadi saya akan jelasin sedikit tentang pengertian CRUD. CRUD pengertiannya adalah create, read, update, delete. Sering digunakan pada aplikasi-aplikasi pengolahan data yang kebanyakan menggunakan fungsi CRUD. Di dalamnya fungsi ini digunakan untuk menambahkan data, menghapus data, serta mengupdate data. Saya jelasin sedikit tentang CRUD atau C yang berarti create. Create adalah membuat sebuah data baru. Contoh, kita sedang melakukan registrasi di sebuah web. Itu sudah merupakan create dari CRUD karena kita membuat data dan akan menyimpan data ke registrasi database. Sedangkan read itu akan membaca atau menampilkan suatu data yang tadinya berada di dalam database di MySQL misalnya, kemudian ditampilkan ke web menggunakan bahasa pemrograman PHP. Lalu ada update. Untuk update satu ini prosesnya adalah mengedit sebuah data dari database yang kemudian diedit menggunakan bahasa pemrograman PHP berupa web. Lalu yang terakhir adalah delete. Pastinya Anda tahu fungsi dari delete itu apa. Fungsinya hampir sama dengan update, akan tetapi proses ini adalah untuk melakukan penghapusan data di dalam database. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan database yang telah kita buat. Di sini kita buat database dengan field ada 5, yaitu yang pertama NIM, lalu yang kedua ada nama, yang ketiga ada telepon, yang keempat email, dan yang kelima jurusan. Di sini menggunakan tipe data varchar semua. Terus selanjutnya nah, ini adalah codingannya. Yang pertama ada indeks, akan dijelaskan oleh Anton. Di dalam sebuah indeks ini kita akan menampilkan sebuah data yang telah diinput, seperti halnya pada NIM, nama, telepon, email, dan juga jurusan. Nah, seperti ini ya untuk penambahannya. Nah, di dalam data indeks ini berfungsi untuk menampilkan data apa yang telah kita input. Nah, seperti bisa kita ketahui dari tabel, kita bikin border 2 ini berfungsi, dan juga 90% ini berfungsi untuk mengatur tabel agar lebih rapi, dan juga 90% ini 90% dari sebuah layar besarnya. Nah, kemudian
Untuk mengkoneksikannya kita menggunakan SQL koneksi, yaitu terhubung dari database dengan localhost, hostnya, usernya root, dan juga passwordnya tidak ada, kemudian databasenya admin. Nah, kemudian dari sini kita bisa melihat dengan select SQLi koneksi dan nama database form ke CRUD. Nah, seperti contohnya seperti ini. Kita perlu menginput terlebih dahulu. Kemudian kita simpan. nanti dia merekam. Nah, otomatis dia akan ngerekap ke database tadi, ke show. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ada Johnson. Ya begitu. Kemudian selanjutnya Oke, untuk selanjutnya ini di sini tadi ada pengkoneksian ya, pengkoneksian ke database ke sini. Untuk databasenya tadi sudah dijelaskan, nama databasenya itu adalah admin, dengan tabelnya itu adalah CRUD, CRUD. Lalu di sini ada sistem penginputannya. Nah, di sini sistem penginputannya. Nah, di sini kita menggunakan table, dengan fungsi tr dan td untuk mengatur kolom dan barisnya agar lebih rapih lagi. Di sini untuk name itu input tipenya kita menggunakan teks. Lalu ada placeholder-nya. Ini untuk placeholder itu seperti ini. Ada di belakangnya seperti ada bayang-bayang. Name, nama, telepon, email, jurusan. Itu fungsi dari placeholder-nya sendiri. Untuk ke bawah sini juga sama, ada placeholder-nya. Di sini ada tipe input tipenya submit untuk mengirim ya. Untuk mengirim di sini input tipenya submit, untuk mengirim ke database-nya, dengan nilainya itu adalah simpan. Dia menggunakan kelasnya itu adalah link. Nah, di sini juga kita memakai fungsi PHP untuk di input. Ya, kita dimasukkan ke bagian koneksi, masukkan ke bagian koneksi .php. Kita menggunakan iset $post ya, dengan nilai simpan. Lalu di sini $postnya atau fungsi hostnya itu name, nama, telepon, email, dan jurusan. Kita menyamakan dengan yang ada di database ini, harus disamakan untuk nilai-nilai ini. Nah, jika penginputan berhasil, maka nanti akan ada hasil di sini, keterangan berhasil di bagian bawah sini. Jika datanya sama jadi berhasil. Nah, jika ada datanya sama, nah itu pasti akan gagal. Nah, ada keterangan duplikat biasanya. Ya. Lalu di sini juga ada bagian edit ya, ini bukan edit ya, tapi edit ya. Bagian edit. Nah, di sini ada fungsi PHP juga, koneksi.php. Di sini menggunakan query MySQL. Ya, kita di sini sudah menggunakan MySQL, bukan MySQL lagi. Nah, mungkin untuk edit data sama seperti tadi ya. Edit data sama seperti input data ini. Bagian-bagiannya name, nama sama saja isinya. Oke, saya peragakan dulu untuk edit datanya. Contoh, di sini saya mau mengedit bagian Johnson ya. Kita coba edit. Nah, seperti ini sama saja. Diedit Ya, aja. tinggal klik edit. Contoh huruf N-nya kita hapus. Johnson aja. Ya. Johnson aja. Oke, kita edit seperti ini. Nah, ini sudah tampil Johnson. Nah, di sini kita menggunakan
fungsi PHP lagi untuk menyimpan atau mengoutputkan hasilnya dan menyimpannya ke database. Nah, seperti ini, hampir sama. Oke, untuk bagian delete akan disampaikan juga oleh Irfan. Silakan untuk Irfan. Ya, selanjutnya di sini ada source code dari delete. Di sini kita menggunakan sama PHP ya. Nah, di sini codingan delete akan terkoneksi ke PHP, koneksi PHP. Ketika form yang tadi database yang sudah kita buat lalu kita hapus, maka dia otomatis akan ke delete. Contoh, kita akan hapus, maka dia secara otomatis akan terhapus. Sebenarnya itu saja dalam fungsi delete. Kurang lebihnya program yang kita buat seperti ini. Dari penjelasan CRUD atau create, read, update, dan delete. Ya, kami akhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.